Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, biarlah Tuhan Kau beri hikmat kepada kami, agar kami Tuhan bisa menjalani hidup berdasarkan benih, bukan roti saja. Tapi kami tahu Tuhan, biarlah roti itu juga bisa menjadi benih yang baik, agar kami Tuhan belajar juga melihat bahwa di balik roti ada benih, dan kami mengerti bahwa benih itu munculnya bukan karena di balik roti, tapi karena Engkaulah yang menyiapkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Hari ini kita akan melihat bagaimana terjadi mujizat dari sesuatu yang kita lihat sederhana menjadi mujizat. Padahal mujizat itu hanya dibedakan berbeda tipis. Kenapa saya sebut double B? Yang pertama adalah berkat dan yang kedua adalah benih. Kenapa saya katakan ada perbedaan antara berkat dan benih? Sebetulnya Bapak Saudara sekalian, pada saat kita menabur, ini konsep pertanian, pada saat kita menabur, maka kita akan menuai. Jenis taburannya akan menentukan tuaiannya. Bapak Saudara sekalian, dalam berkat, kita akan melihat dua hal yang sangat spesifik. Pertama, benih, dan yang kedua, roti. Jadi setiap berkat sudah ada penentuannya, mana yang bukti dimakan dan mana yang harus ditanam. Konsep ini Bapak Saudara sekalian dalam hidup kita jangan sampai salah. Mana yang menjadi benih, mana yang menjadi roti. Karena benih itu bisa menjadi berkat, benih yang luar biasa, atau hanya menjadi roti biasa. Bapak sekalian perhatikan baik-baik. Kita akan belajar di dalam Alkitab kita pada saat di zamannya Yusuf, yaitu Kejadian 47 ayat yang ke-13 dan 14 mengatakan demikian. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Dan yang 14, maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian baca terus, akan terlihat Bapak Saudara sekalian perbedaan antara benih itu akan menghasilkan apa? Menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Artinya pertama adalah Saudara sekalian, pada saat itu terjadi kelaparan. Kesalahan apa yang menyebabkan kelaparan dengan dua cerita yang berbeda? Di Mesir tidak terjadi kelaparan, tapi di Kanaan terjadi kelaparan. Kalau kita mau jujur, mereka melakukan tindakan yang sama, Bapak sekalian, yaitu mereka menabur. Taburannya apa? Yang sebelah kiri saya atau di Mesir dengan pimpinan Yusuf, pasti menaburnya sama. Kemudian yang di Kanaan pun saudara-saudaranya Yusuf menaburnya sama. Tapi kenapa mendapat hal yang berbeda? Bapak sekalian, perhatikan baik-baik secara historis daripada cerita Alkitab ini, bahwa kesalahan fundamental orang yang menjadi kelaparan yang sehingga tidak bisa bertahan dalam kelaparan adalah pertama, mereka memakai uangnya untuk membeli gandum. Dan kedua, setelah gandum ini habis karena uangnya habis, maka mereka menjual ternaknya. Perhatikan propertinya Bapak sekalian. Dan akhirnya setelah ternaknya mulai habis karena buat makan, setelah habis apa ya? Dia harus makan kan? Nah, otomatis dia harus menjual tanahnya. Sehingga setelah menjual tanahnya hanya untuk makan. Saya mau tanya, kalau terus menerus habis uangnya, kira-kira mati nggak? Nah, Bapak sekalian, oleh sebab itu, tentang benih mesti jelas. Dalam hidup kita pun sama, dalam tentang benih mesti jelas. Jadi sebetulnya duluan mana sih? Mau benih itu menjadi makanan, atau kita mendulukan makanan menjadi benih? Sekalian perhatikan baik-baik kenapa konsep ini menjadi salah pada saat mereka terjadi kelaparan. Berarti kan mereka tidak ada persiapan makanan. Kenapa akhirnya mereka menjual ternaknya dan menjual tanahnya? Sehingga di saat ini pun sama Bapak sekalian. Bukankah kita juga di situasi seperti itu kan? Kita kelaparan, artinya kita habis menjual, habis tabungan kita untuk membeli gandum. Setelah uang kita habis, maka kita jual ternak kita. Nah, setelah ternak kita jual,
uangnya tetap habis untuk makan, terakhir lagi, kenapa kita menjual tanah kita untuk makan? Kenapa bedanya? Perbedaan utamanya adalah, Bapak-Ibu sekalian, kita harus belajar tentang benih. Pada saat benih itu kita taburkan, atau pada saat berkat dari Tuhan kita sudah dapat, kita harus bedakan mana yang berkat buat dimakan sama kita, artinya untuk kebutuhan sehari-hari kita, atau memang berkat itu menjadi berkat orang lain. Maka benih itu akan berkembang dengan baik. Pada saat zaman pemerintahan Yusuf mengajarkan seperti itu. Dapat uang, benih ditanam, jadi mana yang untuk logistik bulognya. Nah, kemudian setiap gandum itu sebelum menjadi makanan, disiapkan untuk benih selanjutnya. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu sekalian, mari kita belajar dari sini. Kita memulai bukan daripada apa yang kita makan, tapi kita memulai dari benih yang Tuhan kasih. Benih yang Tuhan kasih apa? Firman Tuhan. Pada saat firman Tuhan menjadi gandum, dan kemudian menjadi benih baru lagi, maka hidup kita, propertinya dibalik. Bukan jualan ternak, jualan tanah, hanya untuk makan. Tapi kita akan mendapat uang dari benih itu menjadi makanan. Sehingga makanan itu terus, dan benih itu terus juga memproduksi. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan belajar bagaimana benih firman Tuhan itu tertanam. Seperti firman Tuhan yang bukan jatuh di bebatuan, bukan jatuh di rumput, tapi jatuh di tanah yang subur. Itulah konsep benih. Dan hari ini kita tetap mengandalkan Tuhan kan, untuk dapat melihat keluar biasaan dari Tuhan. Benihnya dari mana? Firman Tuhan. Oleh sebab itu, renungkan firman Tuhan ini siang dan malam akan menjadi berkat buat hidup kita di saat ini. Haleluya. Amin.